Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dari kelas PAI SMPP semester 3. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi SMP. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu mengenai materi PAI SMP kelas 8 semester 2. Di sini ada yang pertama, yaitu akidah akhlak. Kita membahas mengenai pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian meneladani sifat-sifatnya dan peran iman kepada Nabi dan Rasul terhadap generasi digital. Lalu yang bab selanjutnya membahas mengenai pengertian toleransi, sikap toleransi, dan juga toleransi umat Islam sepanjang sejarah. Materi yang kedua yaitu fikih. Fikih di sini membahas mengenai jual beli, kemudian hutang piutang dan juga riba, kemudian jual beli dan riba dalam kehidupan era modern, kemudian tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam fikih muamalah. Bab selanjutnya yaitu materi Kurdis. Di sini bab yang pertama mengenai baca tulis Al-Qur'an, kemudian kandungan ayat tentang moderasi beragama, dan yang terakhir yaitu dalil tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Materi yang selanjutnya yaitu SKI. Di sini bab yang pertama tentang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah, kemudian lahirnya para ilmuwan Abbasiyah, kemudian perkembangan seni dan budaya, dan yang terakhir yaitu kontribusi peradaban Islam terhadap dunia. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari materi tajwid pada kelas 8 semester 1 dan semester 2. Pada yang semester pertama ada hukum bacaan lam jalalah dan juga hukum bacaan ro. Yang tahu nggak apa sih itu lam jalalah? Jadi lam jalalah yaitu lam yang terletak pada lafaz Allah. Dan lam jalalah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tafkhim dan yang kedua tarki. Jadi lam jalalah akan dibaca secara tafkhim apabila didahului oleh huruf yang berharokat fathah, dhammah, kemudian terletak pada awal kalimat. Contohnya seperti subhanallah, terus itu Allahu, kemudian Rasulullah gitu. Selanjutnya yaitu tarkik atau dibaca secara tipis. Nah, hukum bacaan ini tuh terjadi apabila didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya seperti bismillah. Selanjutnya yaitu huruf ro. Jadi huruf ro ini juga terbagi menjadi dua, yaitu tafkhim dan tarki. Yang pertama tafkhim dibaca secara tebal apabila ro tersebut berharokat fathah, kemudian berharokat dhammah. Kemudian apabila huruf ro sukun yang diawali dengan huruf fathah, kemudian ro sukun yang diawali dengan huruf berharokat dhammah. Contohnya seperti nasrullah, kemudian wal ardi, seperti itu. Selanjutnya yaitu ro tarki atau dibaca secara tipis apabila ro tersebut berharokat kasroh atau ro sukun dan sebelumnya itu huruf hijaiyah yang berharokat kasroh. Contohnya seperti rizqi. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tajwid pada semester genap. Di sini kita akan mempelajari dua tajwid, yaitu yang pertama bacaan nun mati atau tanwin, lalu yang kedua mim mati atau mim sukun. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ikhfa, lalu kemudian ada idgham, kemudian ada iqlab, kemudian ada ikhfa. Lalu yang kedua yaitu hukum bacaan idgham. Nah, di sini bacaan idgham itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua itu yaitu idgham bila gunnah. Yang idgham bi gunnah itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yanmu, ya, nun, mim, dan wawu. Contohnya miyakul. Dan ini hukum bacaannya itu dibaca secara mendengung seperti tadi miyakul. Lalu yang selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Ini tuh dibaca tidak mendengung dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ro. Jadi contohnya seperti mir rabbihim. Lalu yang ketiga yaitu bacaan iqlab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu mimba.
Lalu yang keempat yaitu ikhfa atau dibaca secara samar, dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Contoh seperti alimun khabir, seperti itu. Yang keempat yaitu bacaan mim mati. Di sini hukum bacaan mim mati itu ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi atau mim mati samar ketika bertemu dengan huruf ba. Lalu yang kedua itu idgham mitsain. Idgham mitsain ini apabila mim mati bertemu dengan mim. Lalu yang ketiga itu idhar syafawi. Di sini mim mati dibaca secara jelas kecuali jika bertemu dengan huruf mim dan ba. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan kegiatan pembelajaran apa saja yang akan saya terapkan mengenai materi peran iman kepada Nabi dan Rasul terhadap di era digital sekarang. Nah, yang pertama-tama saya akan menayangkan 2 video. Video pertama mengenai hoax, terus kemudian oversharing atau hate comment. Pokoknya yang hal-hal negatif di dunia digital sekarang. Lalu video yang kedua yaitu saya akan menayangkan mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul, hal-hal terpuji apa saja yang dapat diteladani. Kemudian setelah mereka menonton video tersebut, saya akan menanyakan kira-kira di era sekarang jika Nabi atau Rasul hidup di era sekarang, bagaimana mereka akan menggunakan media sosial. Nah, ini saya lakukan supaya para murid itu merasa bahwa pembelajaran materi ini terasa dekat dengan mereka, kehidupan mereka, tidak jauh dengan kehidupan digital mereka. Lalu pada tahap selanjutnya saya akan membagi mereka ke beberapa kelompok. Kemudian saya akan memberikan mereka semacam potongan ayat atau hadis mengenai sifat-sifat teladan para nabi seperti siddiq, fatonah, amanah, seperti itu. Kemudian saya akan menyuruh mereka untuk menghubungkan dengan dunia digital sekarang. Seperti misalnya sikap fatonah, cerdas. Mereka bisa bermedia sosial secara cerdas dan memilih-milih konten yang baik atau yang buruk, tidak asal-asal ikutan. Kemudian amanah misalnya, kalau amanah kita harus menjaga privasi teman, tidak mengumbar sembarangan, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini saya akan menyuruh mereka untuk membuat sebuah poster digital atau sebuah video pendek tentang teladan-keteladanan Nabi dan Rasul, sifat-sifat baik apa saja yang dapat diteladani, kemudian bisa menguploadnya melalui Instagram maupun TikTok sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua nantinya. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan refleksi kepada mereka supaya mereka itu menjadi sadar perubahan positif apa saja yang bisa diambil untuk kehidupan sehari-harinya mereka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tata cara pelaksanaan sholat gerhana, sholat istisqa maupun sholat jenazah, dan supaya para murid itu sadar mereka melakukannya meskipun sholat tersebut tidaklah wajib. Baik, yang pertama saya akan melakukan mulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Seperti saya akan mengajak murid untuk membayangkan pengalaman yang mungkin pernah mereka alami. Contohnya seperti saat gerhana bulan, kita itu kayak menyuruh para murid membayangkan bagaimana tiba-tiba langit itu menjadi sangat gelap. Apa yang kalian rasakan, apa kalian takut, itu menunjukkan kebesaran Allah, seperti itu. Saat sholat kemudian saat untuk sholat istisqa, bagaimana kalau tiba-tiba terjadi kekeringan dan kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, kemudian tidak bisa masak, tidak bisa mandi, apa yang akan kalian rasakan, hal-hal seperti itu. Nah, lalu kemudian saat ada orang meninggal, apa yang kalian rasakan saat orang yang kalian sayangi meninggal dunia, tentunya rasa sedih banget kan, dan dari rasa itu kalian akan mengerti kenapa kita perlu untuk mendoakan orang yang meninggal, seperti itu. Dari hal-hal yang dekat dengan mereka. Lalu yang kedua yaitu saya akan menjelaskan maknanya terlebih dahulu, baru kemudian teknisnya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa ibadah ini tuh ada dan kenapa kita harus melakukannya. Seperti saat sholat gerhana itu kan menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat besar, sehingga kita harus tetap beribadah kepadanya. Lalu selanjutnya yaitu saat sholat istisqa, mungkin saat terjadi kekeringan, kemarau panjang dan hujan itu kan didatangkan oleh Allah, dan kita tidak bisa membuat hujan. Oleh karena itu kita harus selalu bertawakal kepadanya, seperti itu. Menjelaskan hal-hal seperti ini. Kemudian saat ada orang yang meninggal, sebagai bentuk rasa kasih sayang kita, yang terakhir untuk mendoakan orang yang meninggal, seperti itu. Hal-hal yang menjelaskan mengenai maknanya. Yang ketiga baru saya akan mengajarkan tata caranya sholat jenazah, terus sholat istisqa maupun sholat gerhana. Lalu yang terakhir saya akan melakukan refleksi, di mana saya ingin tahu apakah mereka benar-benar bisa merasakan hikmahnya, di mana saya akan bertanya kepada mereka
mengenai apa hikmah yang kalian dapat dari sholat pembelajaran materi ini, mengenai sholat gerhana, sholat jenazah, maupun sholat istisqa. Dan dengan refleksi ini saya berharap mereka akan sadar bahwa ibadah ini bukan cuma sebuah kewajiban, tapi yang dilaksanakan dari hati mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keutamaan mencari ilmu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu pernah menjelaskan bahwa siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, di sini menempuh jalan ini bisa menjadi dua hal. Yang pertama itu secara fisik. Secara fisik itu misalnya kita saat berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu, atau berangkat ke sebuah pengajian atau majelis ilmu. Kemudian yang kedua ya ini yang tidak terlihat, seperti saat kita menghafalkan sebuah pembelajaran, terus saat memahami sebuah materi atau berusaha untuk belajar. Jadi utamanya yaitu jika seseorang ingin belajar sekecil apapun, sesedikit apapun belajarnya itu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya. Lalu keutamaannya selanjutnya itu dijelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana ayat ini tuh memerintahkan kita untuk memberikan tempat duduk bagi orang yang sedang dalam bermajelis, kemudian menghormati orang lain, kemudian menghormati apa yang mereka katakan. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa orang yang berilmu itu bukan tentang apa yang ada di isi kepala mereka saja, tapi mengenai akhlak mereka juga. Di sini Allah menjanjikan Allah akan menaikkan derajat orang yang berilmu. Allah juga menyebut akan melapangkan orang tersebut, baik dari rezekinya, kemudian kehidupannya di dunia maupun di akhirat, kemudian berupa kelapangan hati, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9, di sini dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Biasanya orang yang berilmu akan memiliki akhlak yang lebih baik, kemudian saling menghargai dengan orang lain, dan mampu menerapkan ilmunya dan mampu untuk mengambil pelajaran dari ilmunya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai etika pergaulan dan komunikasi Islami. Jadi menurut saya etika pergaulan dan komunikasi Islami yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sopan, kemudian mampu menjaga diri dan tidak melewati batasan apa yang telah ditetapkan oleh agama. Dan dalam pergaulan kita tetap boleh berteman luas, tapi tetap tahu batas, terutama kepada lawan jenis, seperti tidak berduaan, kemudian tidak bercanda untuk mengarah ke hal-hal yang negatif, terus kemudian dan selalu menjaga kehormatan diri kita sendiri. Dan saat menyampaikan materi ini ke siswa, saya akan memakai contoh yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti saat pergaulan di sekolah ataupun pergaulan di media sosial. Lalu menjelaskan kenapa batas itu penting untuk mereka agar tidak terjerumus kepada pergaulan yang bebas. Saya juga akan menjelaskan kepada siswa bahwa membatasi diri itu bukan sebagai bentuk pengekangan terhadap diri mereka, tetapi melainkan melindungi masa depan mereka sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Dengan cara itu tadi, dan saya berharap agar para siswa itu dapat termotivasi dan mampu menjaga akhlak dan pergaulan dalam kehidupan mereka sehari-hari agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan cara pengajaran mengenai materi mazhab untuk anak kelas SMP. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menyampaikan materinya yang seringan mungkin untuk anak-anak SMP dan tidak masuk ke hal-hal yang berat seperti perdebatan hukum dalam fikih, perbedaan 4 imam mazhab, tidak seperti itu. Tapi hanya sampai pada pemahaman dasar seperti bagaimana biografi Imam 4 tadi, kemudian bagaimana cara mereka mengambil hukum, dan mengapa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Dan pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada para murid bahwa perbedaan pendapat itu bukanlah sebuah masalah yang akan memecah umat Islam, tapi melainkan menunjukkan keindahan Islam di mana perbedaan bukanlah menjadi sebuah halangan. Selain itu, saya juga akan mengarahkan para murid untuk menghormati perbedaan tersebut, tidak fanatik buta, dan tetap berpegang teguh terhadap apa yang diyakininya selama ini, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keteladanan apa saja yang bisa diambil dari Daulah Syafawi dan Daulah Mughal.
Yang pertama dari Daulah Syafawi terlebih dahulu, kita bisa meneladani semangat keagamaan dan kecintaan mereka terhadap ilmu, di mana para pemimpinnya berusaha keras untuk membuat masyarakatnya kuat dalam hal spiritual dan tetap maju dalam hal pendidikan. Hal ini tuh mengajarkan kita untuk serius selalu menjaga keimanan kita, kemudian menjaga semangat belajar kita, dan menghormati para ulama. Setelah itu untuk Daulah Mughal memberikan banyak sekali contoh yang luar biasa, terutama dalam hal toleransi beragama, di mana pada masa itu kaum Hindu dan kaum Islam dapat hidup berdampingan secara damai. Kemudian dalam hal kesenian dan juga perkembangan. Serta tokohnya yang dapat kita tiru yaitu Muhammad Jalaluddin Akbar dan juga Shah Jahan, di mana mereka mampu menggunakan kekuasaannya untuk memajukan peradaban budaya mereka, kemudian membangun peradaban, kemudian mampu untuk menciptakan persatuan dalam masyarakat yang sangat berbeda. Jadi secara keseluruhan, dua daulah ini mengajarkan kita bahwa kejayaan itu lahir dari perpaduan antara iman, ilmu, toleransi, dan kerja keras. Dan menurut saya nilai ini tuh sangat relevan bagi siswa zaman sekarang. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.